Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya Putri dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Jenderal Sudirman. Nah, teman-teman, kita akan diskusi kembali masih dalam perkuliahan Bahasa Indonesia terkait dengan materi selanjutnya. Yang kemarin kita sudah membahas terkait dengan diksi dan juga penalaran. Hari ini kita akan bahas aplikasi dari kedua materi tersebut, yaitu penggunaan kalimat efektif. Nah, mungkin teman-teman melihat kalimat efektif ini adalah kalimat ataupun materi yang sangat sederhana, mungkin ya, simple. Namun banyak kita jumpai dan kita temukan ternyata banyak masyarakat bahkan sivitas akademika yang belum mampu menggunakan serta menghasilkan kalimat efektif dengan baik. Teman, sebelum kita mempelajari lebih lanjut ciri-ciri atau kenapa itu kalimat efektif, langkah baiknya kita merecalling dulu ya sebelum itu terkait dengan kalimat. Apa sih itu kalimat? Nah, saya mengambil dua referensi dari KBBI dan juga Profesor Harimurti Kridalaksana. Yang pertama, menurut KBBI, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif itu berdiri sendiri dan yang secara potensial dan aktual itu terdiri atas klausa. Sejalan dengan KBBI, Profesor Kridalaksana juga menginformasikan bahwa kalimat merupakan memiliki pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial juga terdiri dari klausa, serta juga klausa bebas yang menjadi bagian kognitif dari sebuah percakapan. Dari ciri dari kalimat tersebut atau pengertian dari kalimat, maka kita dapat mengambil informasi bahwa kalimat efektif adalah kesatuan bahasa yang terkecil dalam wujud lisan dan atau tulis yang meliputi sekurang-kurangnya minimal ada subjek dan juga predikat. Nah, tentunya kalimat itu bagi seorang pembaca merupakan satu kesatuan yang berhubungan dengan makna. Namun bagi penulis, kalimat adalah satu kesatuan pikiran yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran atau gagasan kita. Selanjutnya teman-teman, sebelum kita mempelajari lebih lanjut terkait dengan ciri-ciri dari kalimat efektif, kita harus mengetahui dulu unsur-unsur apa yang harus ada dalam pembuatan kalimat atau dalam unsur dalam kalimat. Ada 6 yang saya rangkum di sini, yakni unsur-unsur dalam kalimat itu ada subjek, ada predikat, ada objek, kemudian ada keterangan, lalu ada pelengkap dan juga konjungsi. Sudah mengetahui unsur-unsur kalimat yang sudah tadi saya sebutkan ketika di bangku SD, SMP ataupun SMA. Kita recalling kembali apa itu subjek ya. Subjek merupakan pokok atau unsur kalimat yang paling utama karena akan menentukan kejelasan makna sebuah kalimat. Kemudian selanjutnya kita akan apa itu predikat? Ya, predikat merupakan unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan ya oleh si subjek atau pelaku ya, dalam sebuah kalimat. Ini biasanya berbentuk kata kerja ya, atau predikat itu merupakan kata kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah objek. Apa itu objek? Adalah sesuatu yang dikenai tindakan atau penderita. Ya, kita sebut itu penderita. Jadi sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek melalui predikat. Kita akan membahas terkait dengan apa itu keterangan. Nah, keterangan itu merupakan suatu bagian dari kalimat yang menjelaskan bagaimana, di mana, begitu ya, kapan peristiwa itu terjadi. Biasanya juga menjelaskan dan melengkapi informasi pesan dalam sebuah kalimat. Kemudian ada pelengkap. Teman-teman pernah pasti mempelajari mengenai hal ini. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi unsur-unsur lainnya biasanya untuk menambahkan atau menjelaskan arti dari keterangan. Jadi mendukung
fungsi dari keterangan tersebut adalah kita akan pelajari mengenai konjungsi. Konjungsi itu apa sih? Ya, konjungsi adalah bagian kalimat yang berfungsi menghubungkan antar atau merangkai itu unsur-unsur kalimat dalam sebuah kalimat, baik kalimat satu dengan kalimat lain ataupun kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, konjungsi ini itu ada banyak dan di sini juga memiliki prinsip kehematan. Karena ketika kita tidak menggunakan konjungsi dengan baik atau tidak tepat, pasti nanti kalimat yang ingin kita sampaikan atau makna yang ingin kita sampaikan tidak akan maksimal, sehingga konjungsi ini memiliki peran yang penting juga dalam proses penyusunan kalimat. Ada beberapa konjungsi yang saya sebutkan di sini, misalnya adalah andai kata gitu dan lain sebagainya. Jadi ada unsur bahwa sebisa mungkin teman-teman ketika menggunakan konjungsi itu jangan berlebihan. Misalkan kalau sudah adalah merupakan, itu sudah menggunakan dua konjungsi, harusnya teman-teman menggunakan satu saja, adalah saja atau merupakan saja. Kemudian sebuah kalimat yang baik itu pasti harus mengandung gagasan atau ide pokok yang jelas. Dan penyusunannya juga harus memenuhi persyaratan gramatikal yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kalimat itu disusun berdasarkan kaidah kebahasaan yang berlaku yang seperti sudah kita pelajari sebelumnya, yakni terkait dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Setelah kita mempelajari unsur kalimat, kita akan belajar terkait dengan apa saja sih ciri-ciri kalimat efektif. Nah, di sini ada 6 yang ingin saya sampaikan. Ada 6 ciri-ciri dari kalimat yang efektif. Yang pertama adalah kesatuan pikiran. Jadi kalimat efektif itu harus memiliki kesatuan pikiran, kesepadanan struktur dan juga makna kalimat. Jadi antara kalimat, kata yang dipilah, kemudian dipilih, lalu disusun menjadi kalimat harus mampu menginformasikan pemikiran yang ingin kita atau gagasan yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang kedua harus memiliki unsur kepaduan, hubungan timbal balik gitu, yang jelas antara kalimat yang ingin kita gunakan dengan pemikiran kita atau gagasan yang ingin kita sampaikan. Lalu yang ketiga, jelas menggunakan kelogisan atau penalaran dalam membuat sebuah kalimat. Sering kita jumpai dalam penggunaan kalimat misalkan waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, apakah di situ yang teman-teman inginkan waktu dan tempatnya yang dipersilahkan? Kan tentunya tidak. Seharusnya orang yang ingin kita ingin kita undang di depan podium yang harus kita persilahkan, sehingga kata atau kalimat tersebut itu tidak tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai kehematan. Jadi penggunaan kalimat efektif itu juga harus memiliki unsur-unsur kehematan kata, tidak menggunakan kata secara mubazir, jadi tidak berlebihan. Kemudian yang kelima ada kita harus penekanan kalimat, ya, adanya pokok yang ingin kita sampaikan yang utama. Nah, di sini biasanya penonjolan dari isi pikiran yang dianggap penting yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kevariasian. Nah, kevariasian di sini tentunya terkait dengan penggunaan fungsi kata yang tadi ada subjek, predikat, dan objek. Gitu ya. Nah, sudah teman-teman ketahui nih ciri kalimatnya. Jenis kalimatnya apa saja? Nah, menurut tata baku bahasa Indonesia ada 4 jenis kalimat yang perlu kita pelajari atau kita ketahui. Yang pertama ada jenis kalimat simpleks, jenis kalimat kompleks, jenis kalimat majemuk, dan juga jenis kalimat majemuk kompleks. Apa saja terkait dengan jenis-jenis kalimat tersebut? Ya. Yang pertama adalah kalimat simpleks. Kalimat simpleks itu sama dengan kalimat tunggal. Ini terdiri minimal hanya subjek dan predikat. Kemudian apa itu kalimat kompleks? Nah, kalimat kompleks itu terdiri dari 2 klausa yang memiliki klausa induk dan juga
klausa penghubung atau anak kalimat. Jadi yang pertama tadi klausa utama itu sebagai induk kalimat, kemudian klausa penghubung adalah anak kalimat. Kemudian yang ketiga ada kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini terdiri dari dua klausa yang bergabung. Nah, apabila dipecah itu masing-masing klausa tersebut dapat berdiri sendiri dan menjadi kalimat tunggal. Itu biasanya disebut sebagai kalimat majemuk bertingkat ya. Kemudian yang keempat adalah kalimat majemuk kompleks. Apa itu kalimat majemuk kompleks? Kalimat majemuk kompleks itu biasanya terdiri dari 3 atau lebih klausa, dan biasanya 2 klausa itu merupakan klausa utama dan klausa lainnya merupakan klausa penghubung. Nah, itu penjelasan singkat saya terkait dengan unsur dan juga penjelasan jenis kalimat dalam kalimat efektif. Untuk lebih intens lagi nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam perkuliahan secara daring melalui media yang lain. Terima kasih, dan juga jangan lupa teman-teman untuk mencari referensi-referensi lain terkait dengan hal ini. Lalu setelah perkuliahan kita akan melakukan praktik terkait dengan penggunaan kalimat efektif. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan perkuliahan selanjutnya masih dalam perkuliahan bahasa Indonesia. Terima kasih, selamat beristirahat dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.